Pernah nggak lu mikir sebentar dan kesal setiap kali melihat slip gaji yang baru saja kamu terima, lalu mendapati ada potongan pajak yang begitu besar? Rasanya seperti kerja kerasmu dirampas begitu saja tanpa ampun. Kamu sudah banting tulang, lembur, berkorban waktu, tenaga, bahkan kesehatan kamu sendiri, tapi ujung-ujungnya sebagian dari penghasilanmu hilang begitu saja. Wajar kalau banyak orang merasa frustasi seakan-akan pemerintah mengambil tanpa memberi. Banyak yang mengeluh kalau pajak terus naik, hidup kita makin sengsara. Uang habis, tabungan tipis, masa depan makin rasa gelap. Kita sering mendengar keluhan seperti di warung kopi, di media sosial, bahkan di meja makan kita sendiri. Ada rasa tidak adil, rasa tidak ikhlas, dan rasa kehilangan kendali atas hasil kerja keras kita sendiri. Pajak bagi banyak orang adalah simbol penderitaan, simbol ketidakadilan, bahkan simbol kekecewaan terhadap negara. Tapi ada sebuah fakta yang membingungkan. Di belahan dunia lain, tepatnya di kawasan Skandinavia, Norwegia, Denmark, dan Swedia, masyarakatnya hidup dengan beban pajak yang jauh lebih tinggi. Bayangkan, sebagian orang di sana terus menyerahkan hampir setengah dari penghasilan mereka kepada negara. Angka yang bagi kita mungkin terasa gila, menyesakkan dada, bahkan membuat sebagian orang di sini bisa marah besar. Namun anehnya justru negara-negara itu selalu berada di peringkat teratas dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Warganya jarang terdengar mengeluh soal pajak, mereka tidak merasa dirampas, tidak merasa ditindas. Bahkan sebaliknya, mereka merasa lebih tenang, lebih aman, dan lebih sejahtera. Pertanyaannya besar kemudian muncul. Bagaimana bisa sesuatu yang di banyak negara dianggap sebagian beban berat justru berubah menjadi sumber kebahagiaan di sana? Apa rahasianya hingga rakyat bisa menerima pajak yang begitu tinggi dengan hati yang rela, bahkan dengan rasa percaya diri? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang ekonomi, tapi juga tentang cara manusia memandang keadilan, kepercayaan, dan arti kebahagiaan itu sendiri. Di negara-negara Skandinavia, rata-rata pajak penghasilan bisa mencapai 40-60%, angka yang mungkin membuat banyak orang di Asia atau Amerika menjerit. Tapi bedanya, setiap potongan pajak itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk nyata. Pendidikan gratis sampai universitas, layanan kesehatan tanpa harus takut bangkrut, cuti melahirkan hingga setahun penuh, tunjangan pengangguran yang manusiawi, bahkan bantuan perumahan. Di sana orang membayar pajak bukan karena terpaksa, tapi karena percaya bahwa sistemnya adil dan transparan. Rakyatnya tahu kemana uang mereka pergi dan mereka merasakan manfaatnya setiap hari. Itu sebabnya pajak yang tinggi tidak menimbulkan amarah, melainkan justru rasa aman bagi masyarakat ataupun negara di sekitar tersebut. Mari kita lihat kondisi yang begitu dekat dengan kehidupan banyak orang di negara berkembang. Membayar pajak sering terasa seperti luka yang tak pernah sembuh. Uang yang dipotong dari gaji kita hilang tanpa arah, sementara bukti nyata jarang terlihat. Jalan penuh lubang, macet tak terkendali, fasilitas sekolah seadanya, rumah sakit sesak dengan antrian panjang, dan korupsi merajalela. Wajar jika muncul perasaan getir pajak seolah hanya memperkaya segelintir elit, sementara rakyat kecil harus menanggung derita. Bandingkan dengan realitas di negara Skandinavia. Di sana pajak bukan sekedar kewajiban yang menyakitkan, melainkan cermin solidaritas sosial. Setiap warga tumbuh dengan kesadaran bahwa sebagian penghasilan mereka bukan hilang sia-sia, melainkan kembali dalam bentuk perlindungan. Seorang ayah bisa berkata, aku rela dipotong gaji karena itu berarti anakku bisa sekolah tanpa harus berutang. Seorang ibu merasa tenang, kalau aku sakit, aku tidak perlu takut bangkrut demi biaya rumah sakit. Seorang pemuda bisa optimis, kalau aku kehilangan pekerjaan, aku tidak akan langsung jatuh miskin. Karena negara menolongku berdiri kembali. Inilah yang membuat masyarakat Skandinavia memiliki tingkat kesenjangan sosial yang rendah. Kaya dan miskin sama-sama punya akses terhadap layanan besar yang bermartabat. Tidak ada jurang lebar yang memisahkan kehidupan orang belanda dengan orang kecil. Rasa kepercayaan antar warga negara pun tinggi karena mereka tahu sistem bekerja untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang berkuasa. Dan hasilnya luar biasa. Masyarakat hidup dengan pikiran yang lebih tenang,
mereka tidak dihantui ketakutan akan biaya rumah sakit yang mendadak, tidak terbebani utang pendidikan yang menjerit seumur hidup, tidak stres berlebihan memikirkan apakah masa depan mereka aman atau tidak, hidup yang lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih manusiawi. Tercipta dari kesadaran kolektif bahwa semua saling menopang lebih dari sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Sistem pajak Skandinavia berhasil membangun sesuatu yang lebih berharga. Rasa kita yang begitu kuat bahwa kehidupan bukan tentang individu yang berjuang sendirian melawan kerasnya dunia, melainkan tentang komunitas yang saling menguatkan. Itulah yang menjadikan mereka masuk daftar bangsa paling bahagia di dunia tahun demi tahun tanpa tergoyahkan. Gimana menurut kalian? Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari negara-negara Skandinavia? Jawabannya jelas, kuncinya bukan hanya soal angka pajak, tetapi tentang rasa percaya, tentang bagaimana sebuah sistem mampu berjalan dengan transparan, bagaimana pemerintah membangun integritas, dan bagaimana masyarakat menumbuhkan budaya saling peduli. Kita sering mendengar orang berkata kalau pajak naik, rakyat pasti menderita. Dan benar, di banyak tempat hal itu terjadi. Pajak tinggi bisa menjadi bencana jika hanya berakhir di kantong segelintir orang. Jika rakyat tidak pernah melihat hasil nyata, tapi lihatlah bagaimana di Skandinavia, pajak justru menjadi berkah karena digunakan untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang merata. Negara-negara itu membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari gaji besar, bukan juga dari pajak rendah. Kebahagiaan lahir dari rasa aman, dari keadilan yang dirasakan bersama, dan dari keyakinan bahwa setiap orang tidak berjalan sendirian, bahwa ada negara, ada masyarakat, ada komunitas yang siap menopang ketika seseorang jatuh. Mungkin inilah saatnya kita merenung lebih dalam. Apakah kita rela kehilangan sebagian kecil dari penghasilan kita? Jika dengan itu kita bisa membeli ketenangan hati, masa depan anak yang lebih terjamin, dan kehidupan yang lebih setara untuk semua orang. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan hanya angka di rekening, tapi ketentraman dalam hidup. Dan itulah negara-negara Skandinavia telah tunjukkan kepada dunia bahwasannya mereka bisa bahagia dan menjadi negara paling bahagia di dunia dari tahun ke tahun. Jangan lupa kalian like dan subscribe juga video ini. Oke, makasih.